Kisah perjalanan jenazah Ratu Catherine dari setelah meninggal sampai dikuburkan dengan layak setelah 400 tahun kemudian. Ratu tersebut bernama Catherine of Valois. Ia merupakan putri Raja Charles ke-6 dari Prancis dengan istrinya Isabel of Bayern. Ia dilahirkan di Hotel of St. Paul, sebuah istana kerajaan di Paris, pada tanggal 27 Oktober 1401. Dia memiliki masa jabatan singkat sebagai Ratu Inggris dari tahun 1420 hingga tahun 1422. Dia menikah dengan Henry V pada tahun 1420 dan menjadi janda pada usia 21 tahun saat kematian raja pada tahun 1422. Catherine berhasil memberikan pewaris tahta dan pada Desember 1421 ia melahirkan seorang putra yang nantinya akan menjadi Raja Henry ke-6. Dia kemudian menikah secara diam-diam dengan Owen Tudor yang akan menciptakan dinasti baru, yaitu dinasti Tudor. Owen dan Catherine saling jatuh cinta, namun pernikahan mereka penuh skandal. Disinilah putra-putra mereka akan menciptakan garis Raja Tudor yang akan memerintah Inggris selama hampir 150 tahun. Catherine meninggal pada 3 Januari 1437 di usia 35 tahun dan dimakamkan di Westminster Abbey. Penyebab kematian Catherine tidak pasti. Beberapa catatan menunjukkan jika dia memiliki masalah kesehatan selama bertahun-tahun, sehingga Catherine mencari perawatan doa di biara. Meskipun Catherine telah menikah lagi dengan Owen Tudor, dia tetap diberi pemakaman yang layak untuk seorang ratu. Catherine adalah ibu dari dinasti Tudor, namun jasadnya dipermalukan setelah kematiannya. Keturunannya akan mengabaikan hal ini selama 400 tahun mendatang. Saat penguburan Ratu Catherine, banyak benda berharga yang digunakan dalam upacara pemakamannya dan diberikan sebagai persembahan untuk Westminster Abbey, termasuk patung jenazah, patung wujud 3 dimensi yang dimaksudkan untuk menggambarkan ratu di masa hidupnya. Patungnya dicat warna terang dengan leher panjang dan kepala miring yang menawan. Pesan patung ini dimaksudkan untuk terlihat seperti apa ratu ketika dia masih hidup. Jadi, jika mengikuti tradisi ini, Catherine adalah wanita kurus, tinggi, dan matanya berwarna abu-abu kebiruan. Tapi sekarang, patung tersebut hanya memakai baju merah yang dicat. Meski pada saat pemakamannya, patung Catherine memakai mantel satin ungu. Beberapa sejarawan percaya bahwa mungkin makam Catherine saat itu hanya untuk pemakaman sementara, karena putranya Raja Henry ke-6 ingin merancang monumen peringatan yang lebih tepat untuk ibunya. Namun, Henry ke-6 meninggal sebelum ia bisa menyelesaikan monumen ibunya. Kemudian, cucu Catherine, yaitu Raja Henry ke-7, memutuskan untuk menghancurkan kapel tempat Catherine dimakamkan dan membangun yang baru. Karena hal ini, makam Catherine hancur dalam prosesnya dan mereka kemudian mengubur tubuhnya saat menggali fondasi baru. Peti mati Catherine yang terbuat dari kayu ternyata sudah sangat lapuk sehingga diputuskan untuk diambil dan mengeluarkan jenazahnya. Jenazah Catherine terbaring di peti baru dan diletakkan di lantai dekat makam suaminya. Disinilah jasad sang ratu akan tinggal selama 300 tahun sebagai tempat wisata. Cucunya yaitu Henry ke-7 menyebutkan bahwa ia ingin dikuburkan bersama neneknya Catherine ketika dia meninggal. Namun seperti anaknya, cucu Catherine yaitu Henry ke-7 juga meninggal sebelum kapel dapat diselesaikan dan cicitnya Henry ke-6 tidak pernah memenuhi permintaan terakhir ayahnya untuk menguburkan nenek buyutnya. Peti mati Catherine hanya menyisakan beberapa bagian. Peti Catherine akan dibuka untuk menampilkan jenazah dari pinggang ke atas kapanpun pengunjung ingin melihatnya. Tulang-tulang Catherine terlihat dibungkus tipis dengan daging seperti goresan dari kulit yang disamak. Tubuh Catherine terbaring tanpa gangguan selama hampir 100 tahun. Tapi sayangnya, beberapa bagian tubuh Catherine ditemukan menghilang. Menurut arkeolog, sisa-sisa tersebut telah disiram dengan kapur. Seluruh bagian depan tengkorak Catherine dinyatakan hilang dan salah satu bagian belakangnya ditemukan tergeletak di panggul. Sebagian tulang belakangnya dan semua tulang rusuknya dinyatakan hilang kecuali 2 tulang lengan kanannya. Tulang-tulang Catherine sangat rapuh karena kelembapan atmosfer dan bisa berubah seperti pasir basah, tetapi ketika mengering, tulang-tulang tersebut akan mengeras. Jenazah Catherine dibiarkan tidak terkubur hingga dia dikebumikan kembali dengan benar sampai masa pemerintahan Queen Victoria.
Pada saat itu, penutup peti matinya secara tidak sengaja terangkat, memperlihatkan mayatnya yang selama beberapa generasi menjadi daya tarik wisata. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemandu wisata Westminster Abbey mengenakan biaya 1 shilling bagi pengunjung untuk mengintip sisa-sisa jenazah Queen Catherine. Tubuhnya menjadi daya tarik wisata yang populer selama sekitar 300 tahun. Anehnya, seberapa keras tim arkeolog mencari, mereka tidak menemukan satupun gigi jenazah Ratu Catherine. Dipercaya bahwa beberapa tulang dan gigi sang ratu diambil oleh pengunjung sebagai souvenir selama berabad-abad. Pada tahun 1669, penulis buku harian Samuel Pepys mencium ratu yang telah lama meninggal pada hari ulang tahunnya. Dia menulis sebagai berikut. Pada Selasa 1669, saya pergi ke biara dan dengan senang hati melihat tubuh Ratu Catherine of Valois dan memegang bagian atas tubuhnya dengan tangan saya, dan saya mencium mulutnya. Saya merenung karena sedang mencium seorang ratu. Dan ini adalah hari ulang tahunku yang ke-36 tahun dan aku mencium seorang ratu. Tapi di sini seorang pria memberitahuku bahwa pepatah itu tidak benar karena dia dikuburkan. Hanya ketika Henry ke-7 membangun kapel, sehingga jasad Ratu Catherine diambil dan diletakkan di peti mati kayu ini. Tapi, saya di sana melihat bahwa di dalamnya, mayatnya dikuburkan di dalam peti timah, yang tetap berada di bawah tubuh hingga hari ini. Bahkan, ada pembicaraan tentang tradisi yang muncul di mana beberapa orang akan mencium mayat Ratu Catherine. Sejarah menyebutkan alasan kenapa jasad Catherine berakhir menyedihkan itu terjadi karena dia melanggar perintah suaminya dan melahirkan Henry ke-6 di Windsor. Karena pada saat itu ada ramalan yang diyakini Henry ke-5 yang menyatakan bahwa seorang pangeran yang lahir di Windsor akan kehilangan semua yang diperoleh ayahnya. Jadi, Henry ke-5 memerintahkan Catherine untuk tidak melahirkan di sana, tapi Catherine tidak mendengarkan suaminya. Anaknya tersebut, yaitu Henry ke-6, dipercaya meninggal di penjaranya. Sementara putra tunggalnya, yaitu Edward of Westminster, dibunuh ketika berusia 17 tahun di medan perang. Tubuh Catherine kemudian ditempatkan ke dalam peti mati baru yang terbuat dari kayu eks Inggris. Mereka juga menempatkan potongan peti tua dalam peti yang baru seperti prasasti yang menjelaskan perjalanan jenazah Ratu Catherine selama 100 tahun. Jasad Catherine akhirnya memiliki makam seorang ratu yang layak setelah 400 tahun setelah kematiannya. Terdapat tulisan Latin di makam Catherine yang berbunyi sebagai berikut. Di bawah lempengan ini, untuk waktu yang lama, akhirnya beristirahat setelah berbagai perubahan dan disimpan di sini atas perintah Ratu Victoria. Tulang-tulang Catherine de Valois, putri Charles ke-6, Raja Prancis, istri Henry V, ibu Henry ke-6, dan nenek Henry ke-7, lahir pada tahun 1400, dinobatkan pada tahun 1421, meninggal tahun 1438. Ini adalah makam kerajaan terbaru di biara. Dan meskipun lama tertunda, diperkirakan bahwa sejarah romantis dari Putri Prancis dan Ratu Inggris akhirnya harus diakhiri dengan hormat. Itulah perjalanan jenazah Ratu Catherine dari setelah meninggal sampai dikuburkan dengan layak 400 tahun kemudian. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.